percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katolik Ukren, hingga saat ini jumlah umat Katolik Indonesia mencapai 8,6 juta jiwa menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023. Sedangkan versi BPS per provinsi, populasi umat Katolik Indonesia telah mencapai lebih dari 10 juta jiwa, menjadikan Gereja Katolik sebagai gereja terbesar di Indonesia, disusul oleh HKBP dan juga GBI yang masing-masing sekitar 3-4 juta orang. Umat Katolik sendiri tersebar di seluruh penjuru Indonesia di 38 provinsi, yaitu di 514 kabupaten dan kota, dari Sabang sampai Merauke. Di sisi lain, sudah tahukah sahabat Katolik Ukren bahwa tak semua umat Katolik di setiap kabupaten dan kota ini memiliki gedung gereja untuk beribadah loh? Wah, apa ya penyebabnya? Walau tak memiliki gereja secara fisik, namun kawanan umat yang berkumpul dalam satu iman merupakan pengertian gereja yang sejati. Sahabat Katolik Ukren, inilah 25 kabupaten dan kota tanpa gereja Katolik sama sekali di Indonesia, melansir dari data resmi Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan berbagai sumber terpercaya. Ada yang karena jumlah umat Katoliknya yang sangat sedikit, maupun karena faktor umat yang masih sulit untuk mendapatkan IMB mendirikan gereja di kabupaten atau kotanya, sehingga harus pergi berjam-jam ke kabupaten atau kota lain untuk misa atau beribadah. 25. Pegunungan Arfak. Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat dan kabupaten yang belum lama dimekarkan dari Kabupaten Manokwari. Di kabupaten ini terdapat 204 jiwa umat Katolik, namun belum terdapat info mengenai berdirinya gereja Katolik di kabupaten yang baru dimekarkan ini. Umat Katolik Kabupaten Pegunungan Arfak sendiri masuk dalam wilayah Keuskupan Manokwari Sorong, dan Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi satu-satunya daerah tanpa gedung gereja Katolik di Pulau Papua. Faktor terbesar karena Pegunungan Arfak merupakan kabupaten yang baru. Seiring berjalannya waktu, pasti kelak akan berdiri gereja Katolik di sini. Kita doakan ya, seperti di Kabupaten Manokwari Selatan yang juga merupakan kabupaten baru. Dan kini Kabupaten Manokwari Selatan telah memiliki gedung gereja Katolik. Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukren untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1888. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukren audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. 24. Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kota di Kandangan. Hingga tahun 2023 terdapat 59 jiwa umat Katolik di kabupaten ini. Akan tetapi belum terdapat informasi di berbagai website apakah di kabupaten ini telah terbentuk sebuah stasi atau terdapat gereja Katolik.
Umat Katolik Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk dalam wilayah pelayanan Keuskupan Banjarmasin dan menjadi satu-satunya kabupaten tanpa gereja Katolik di Keuskupan Banjarmasin, bahkan di Pulau Kalimantan. Untuk kabupaten tetangganya yaitu Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah, terdapat stasi dan komunitas umat Katolik yang telah terbentuk. Karena terbatasnya informasi di internet, bagi sahabat Katoliko Keren yang mengetahui detail tentang stasi atau gereja Katolik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, silakan tulis di kolom komentar ya. 23. Bone Bolango. Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo menjadi satu-satunya kabupaten tanpa gereja Katolik di Keuskupan Manado. Kabupaten yang juga tergolong baru di Provinsi Gorontalo ini hanya memiliki 24 jiwa umat Katolik. Umat Katolik di Kabupaten Bone Bolango ini masuk dalam pelayanan Paroki Santo Kristoforus Kota Gorontalo. Mereka biasanya pergi misa ke Kota Gorontalo. 22. Kepulauan Selayar. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 2 daerah tanpa gereja Katolik, salah satunya Kabupaten Kepulauan Selayar. Wilayah yang berbentuk kepulauan dan jumlah umat yang sangat sedikit yaitu hanya 42 jiwa umat Katolik sekabupaten ini menjadi tantangan tersendiri untuk mendirikan gereja Katolik di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. 21. Jeneponto. Selain Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Jeneponto juga menjadi daerah tanpa gereja Katolik di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah umat di sini hanya 21 orang saja dan mereka biasanya pergi misa ke kabupaten tetangga yang ada gereja Katolik seperti ke Kabupaten Takelar dan Kabupaten Bantaeng. 20. Buton Selatan. Di Provinsi Sulawesi Tenggara juga terdapat 2 kabupaten tanpa gereja Katolik seperti Sulawesi Selatan. Salah satunya Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten baru di Indonesia ini hanya memiliki 9 jiwa umat saja. Umat Katolik Buton Selatan biasanya pergi misa di Kota Bau-Bau atau ke Kabupaten Buton Tengah yang terdapat gereja Katolik. 19. Wakatobi. Selain Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Wakatobi juga menjadi kabupaten tanpa gereja Katolik di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten yang terkenal akan wisata taman lautnya ini hanya memiliki 9 jiwa saja umat Katolik, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi umat yang tinggal di Kabupaten Kepulauan ini apalagi dalam mendirikan gereja. 18. Kepulauan Seribu. Bergeser ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat satu-satunya kabupaten tanpa gereja Katolik, yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kabupaten yang masuk dalam Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini hanya memiliki 3 orang saja umat Katolik. Berbentuk kepulauan dan umat yang sangat sedikit membuat kabupaten ini tak memiliki gereja Katolik. Umat Katolik Kepulauan Seribu biasanya beribadah atau mengikuti misa saat mereka ke kota Jakarta Utara karena masuk dalam pelayanan Paroki Stella Maris Pluit, Jakarta. 17. Tanah Datar. Kita terbang ke Pulau Sumatera, tepatnya Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat 3 kabupaten kota tanpa stasi dan tanpa gereja Katolik. Salah satunya Kabupaten Tanah Datar. Umat Katolik di kabupaten ini sebanyak 130 orang. Mereka butuh perjuangan keras untuk mendirikan gereja di kabupaten ini. Umat Katolik Tanah Datar harus pergi beribadah atau misa di kota Padang Panjang ataupun ke kota Sawalunto walaupun memakan waktu tempuh hingga sekitar 1 jam. 16. Kota Pariaman. Selain Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman juga menjadi daerah tanpa gereja Katolik di Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 112 jiwa umat Katolik di kota ini. Mereka harus pergi ke daerah lain seperti ke gereja Katolik yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman ataupun misa di gereja Katolik yang ada di Kota Padang. Kota Pariaman juga menjadi satu-satunya daerah berstatus kota atau kota madya tanpa gereja Katolik di Indonesia selain Kota Langsa di Aceh, di mana yang lainnya tanpa gereja Katolik berstatus kabupaten. 15. Solok.
Hingga saat ini belum terdapat info mengenai gereja Katolik di Kabupaten Solok yang juga terletak di Sumatera Barat. Yang pasti terdapat 23 jiwa umat Katolik di sini pada tahun 2023 menurut data Kementerian Dalam Negeri. Mereka biasanya harus pergi beribadah ke kota Solok yang wilayahnya sudah berbeda dengan Kabupaten Solok. 14 Aceh Besar. Akhirnya kita tiba di Provinsi Aceh, provinsi yang terakhir tanpa gereja Katolik. Di provinsi ini, dari 23 kabupaten dan kota yang ada, hanya 9 kabupaten kota yang memiliki gereja Katolik. 14 sisanya tak memiliki gereja Katolik sama sekali. Salah satunya Kabupaten Aceh Besar. Terdapat 188 jiwa umat Katolik di kabupaten ini. Mereka harus pergi ke ibu kota provinsi yaitu Kota Banda Aceh untuk mengikuti misa di mana terdapat satu paroki di sana yaitu di Kota Banda Aceh. 13 Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang juga menjadi salah satu daerah tanpa gereja Katolik di Aceh. Umat Katolik yang berjumlah 92 jiwa di kabupaten ini harus pergi ke kota Lok Seumawe untuk mengikuti misa sejauh 4 jam lebih. Atau jika mau dekat, mereka harus ke gereja Katolik walaupun sudah berbeda provinsi, yaitu ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh. 12 Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya di Aceh juga tanpa gereja Katolik. Jumlah umat Katolik di kabupaten ini sebanyak 51 jiwa. Mereka biasanya pergi ke Kabupaten Aceh Barat untuk beribadah di mana terdapat gereja Katolik di sana, yaitu Stasi Meulabo. 11 Aceh Utara. Di Kabupaten Aceh Utara terdapat 40 jiwa umat Katolik. Mereka biasanya pergi ke kota Lok Seumawe untuk beribadah dengan waktu tempuh hampir 1 jam. 10 Gayo Luas. Di Kabupaten Gayo Luas, Aceh juga tak ada gereja Katolik. Ke-37 jiwa umat Katolik Gayo Luas harus pergi ke Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat beribadah yaitu di Stasi Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah, dengan waktu tempuh hampir 4 jam, atau ke gereja Katolik yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara dengan waktu tempuh yang lebih singkat hampir 3 jam walaupun itu termasuk lama. 9 Kota Langsa. Di Provinsi Aceh juga terdapat Kota Langsa, kota tanpa gereja Katolik, bahkan kota kedua di Indonesia selain Kota Pariaman di Sumatera Barat tanpa gedung gereja Katolik. Terdapat 34 umat di sini dan mereka biasanya pergi ke kota Lok Seumawe Aceh atau ke Kabupaten Langkat yang lebih dekat walau sudah beda provinsi sekitar 3 jam. Butuh perjuangan keras untuk mendapat IMB menjadi tantangan tersendiri bagi umat Katolik Kota Langsa. 8 Aceh Selatan. Di Kabupaten Aceh Selatan terdapat 27 jiwa umat Katolik. Mereka biasanya pergi beribadah di kota Subulu Salam dengan waktu tempuh 3 jam di mana terdapat sebuah paroki di sana, atau bisa juga ke paroki di Kabupaten Aceh Tenggara. 7 Benar Meriah. Umat Katolik Kabupaten Bener Meriah di Aceh hanya sebanyak 19 jiwa saja. Mereka harus pergi ke kota Lok Seumawe ataupun ke stasi yang terdapat di Kabupaten Biren, Aceh untuk beribadah dengan waktu tempuh 2 jam. 6 Simeulu. Kabupaten Simeulu merupakan kabupaten yang terpisah dari daratan utama Aceh. Kabupaten Simeulue yang berbentuk kepulauan di barat Provinsi Aceh ini memiliki umat Katolik hanya sebanyak 13 orang saja. Umat yang sangat sedikit dan terpisah oleh lautan menjadi tantangan yang berat bagi umat Katolik Kabupaten Simeulu. Mereka harus menyeberang lautan 3,5 jam lebih, lalu dari pelabuhan di Kabupaten Aceh Selatan lanjut lagi perjalanan darat sejauh 3 jam ke gereja Katolik yang ada di Kabupaten Aceh Barat karena di Kabupaten Aceh Selatan tak ada gereja Katolik. Sehingga total hampir 7 jam untuk mereka pergi beribadah. Sangat berat ya perjuangan umat Katolik Simeulu. Semoga kelak bisa berdiri gereja Katolik di sana, ataupun kita harap umat Katolik di Pulau Simeulu atau Kabupaten Simeulu Sinabang ini bisa beribadah sabda bersama atau juga bisa mengikuti misa online.
5. Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Jaya hanya memiliki 11 jiwa umat Katolik dan tak ada gereja Katolik juga. Mereka biasanya pergi ke kota Banda Aceh untuk misa ataupun ke stasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat di Meulabo yang dari segi jarak lebih dekat, walau tetap harus menempuh jarak sejauh 2 jam lebih. 4. Aceh Timur. Kabupaten Aceh Timur juga tanpa gereja Katolik. Ke-10 jiwa umat Katolik Aceh Timur harus pergi ke kota Lok Semawe untuk beribadah sejauh hampir 2 jam. 3. Pidi. Kabupaten Pidi juga tanpa gereja Katolik. Umat Katolik di kabupaten ini hanya sebanyak 9 orang saja. Mereka harus pergi ke Kabupaten Aceh Barat untuk beribadah dengan waktu tempuh hampir 4 jam, ataupun ke stasi yang terdapat di Kabupaten Biren dengan waktu tempuh hampir 3 jam. 2. Pidi Jaya. Tetangga dari Kabupaten Pidi ada Kabupaten Pidi Jaya. Kabupaten di Provinsi Aceh ini juga tak memiliki gereja Katolik. Jumlah umat hanya 6 orang saja. Mereka bisa pergi ke stasi yang terdapat di Kabupaten Biren dengan waktu tempuh hampir 1 jam 30 menit lebih. 1. Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Barat Daya juga tak memiliki gereja Katolik. Jumlah umat Katolik di sini bahkan yang tersedikit di antara kabupaten kota lainnya, yaitu hanya 4 orang saja. Bahkan jumlah umat Katolik Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan yang tersedikit kedua se-Indonesia, di mana yang tersedikit ialah umat Katolik Kepulauan Seribu. Keempat umat Katolik ini harus ke Kabupaten Aceh Barat untuk dapat beribadah dengan waktu tempuh 2 jam 30 menit. Bisa dibayangkan ya betapa beratnya perjuangan mereka. Sahabat Katolik Keren, itulah dia 25 kabupaten kota tanpa gereja Katolik di Indonesia. Luar biasa ya perjuangan mereka. Ada yang karena jumlah umatnya yang sangat sedikit dan ada juga yang harus berjuang keras untuk mendapatkan IMB mendirikan gereja. Kita doakan semoga umat Katolik di 25 kabupaten kota ini tetap kuat dan setia dalam iman, bahkan semoga kelak gedung gereja Katolik dapat berdiri ataupun minimal telah terbentuk komunitas atau stasi di sana. Walau tak ada gereja, namun umat yang berkumpul merupakan gereja yang sejati, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ Tuhan hadir. Katoliko Keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit, membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.